Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Perkenalkan, nama saya dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Ya, silakan. Jadi gini, Ustadz. Ke Ustadz siapa? Ustadz dua-duanya. Oke, silakan. Tadi kan menyinggung tentang hasad Ustadz yang diawali dari kisah Imam Bukhari. Sebagai contoh, ada seseorang yang hasad gitu sama kita Ustadz. Apa yang kita miliki, orang itu hasad gitu. Nah, padahal kita ngerasa kita biasa aja gitu. Maksudnya apa yang harus dirinya itu nggak ada gitu. Nah, sebagai manusia kan kita kayak ada rasa sedih gitu Ustadz kalau ada orang yang nggak suka sama kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita menanggapi seorang muslim gitu menanggapi orang yang hasad sama kita gitu Ustadz? Kayak lebih gimana sih Ustadz caranya biar kita nggak mikirin omongan orang lain gitu. Oke. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau yang ngomong tentang hasad kan. Ya kan beliau yang memulai kan. Tapi tidak ada cara untuk bisa terbebas dari hasad. Karena kullu dzi ni'matin mahsud. Siapapun yang sadar Anda punya nikmat, punya kelebihan atau nikmat yang tidak lebih. Yang penting Anda itu punya nikmat, maka akan ada saja yang hasad. Makanya itu kita disyariatkan, dianjurkan zikir pagi sore, salah satunya adalah membaca surat Al-Falaq sebelum tidur. Itu adalah zikir-zikir yang memang diajarkan agar kita ini berlindung dari hasadnya orang yang hasad. Dan Islam juga mengajarkan agar kita itu mensosialisasikan kepada semua orang. Setiap kali melihat sesuatu yang wah, bagus, adalah kita membaca Masya Allah. Atau mendoakan keberkahan. Nabi SAW bersabda, "Idza ra'a ahadukum ma yu'jibuhu min nafsihi, aw malihi, aw waladihi, aw akhihi falyubarik, fa innal aina hakun." Kalau engkau melihat ada sesuatu yang mengagumkan pada dirimu sendiri, hartamu sendiri, anakmu sendiri, atau saudaramu, atau orang lain maksudnya, maka hendaknya engkau segera memohonkan keberkahan, doakan keberkahan untuk dirimu, untuk hartamu, untuk anakmu, dan juga untuk saudaramu tersebut. Karena al-ain hakun, pengaruh pandangan yang diiringi kekaguman itu nyata. Disebutkan dalam hadis, al-ain tudkhilul jamalal qidra warrajulal qabra. Pandangan kagum itu walaupun tanpa hasad bisa menjadikan onta nyebur ke dalam panci, manusia nyebur ke dalam kuburnya. Artinya mati. Bagaimana kalau kagum tersebut diiringi dengan hasad? Makanya biasakan zikir pagi, biasakan zikir sore sebelum tidur. Kemudian ajarkan kepada masyarakat untuk biasa mengucapkan Masya Allah atau Barakallah. Jangan budayakan zaman sekarang kan, wow, keren. Kayak gitu. Ini budaya yang jelek. Jangan ikut-ikutan. Mari kita bersosmed yang cerdas, kita bersosial masyarakat yang cerdas, yang mencerminkan akan masyarakat muslim ya. Kalau ada kagum, Masya Allah, Barakallah, biasakan. Sehingga lambat laun orang pun akan ikut meniru kita, meneladani kita. Wallahu ta'ala. Nice Ustaz, barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Silakan Abdul Razak. Tadi kan beliau banyak tentang bagaimana untuk menyikapi orang yang hasad. Bagaimana supaya kita menolong saudara kita untuk dia tidak hasad adalah cara itu. Karena kan nikmat itu pasti akan datang kepada kita. Ada
selamat dari penyakit hasad. Nggak hasad ke kita gitu. Gimana supaya orang lain nggak hasad sama kita kalau kita punya kelebihan gitu ya? Allahu a'lam. Yang pertama tentunya kita berusaha ya untuk senantiasa menghubungi dia, berbuat baik kepada dia. Nah, terkadang ketika kita diberikan oleh Allah kelebihan, kemudian dia hasad, sudah gitu tidak ada hubungan antara kita dengan dia, akan seringkali menimbulkan terus semakin panas hasad itu. Tapi kalau kita berusaha juga untuk berbuat baik kepada dia, memberikan kebaikan kepada dia, setidaknya mengurangilah ya rasa hasad dia kepada kita. Demikian pula kita puji dia, kita sanjung dia bila dia punya kelebihan. Sehingga pada waktu itu dengan cara seperti itu insya Allah mudah-mudahan sedikit demi sedikit hasadnya hilang. Kita berusaha juga untuk ya menempatkan ia pada tempatnya kalau dia punya kelebihan. Ya di hadapan orang kita Masya Allah biar dia juga ya merasa tersanjung begitu. Allahu a'lam ya. Kita berusaha tentunya kalau kita tahu ada orang hasad ke kita berpikir bagaimana menyelamatkan dia supaya dia nggak hasad ke kita. Mungkin diantaranya caranya seperti itu. Iya. Ada sedikit tambahan. Ya, salah satu kiat yang dicontohkan Nabi SAW adalah kita menyembunyikan nikmat kita kecuali kepada orang yang kita duga dia tidak hasad. Orang yang sayang kepada kita, orang yang hatinya baik, ya ista'inu ala hajatikum bil kitman. Hendaknya kalian itu isti'anah ya, menempuh salah satu upaya untuk memenuhi dan mewujudkan keinginan kalian itu dengan cara merahasiakan. Banyak orang itu dikit-dikit curhat, dikit-dikit budaya curhat ini bahaya. Mbak, saya mau beli mobil baru, mobil apa yang paling bagus ya? Kemarin baru beli rumah, sekarang udah cerita curhat, katanya curhat. Ini bahaya seperti itu. Yang kedua adalah selain kita menyembunyikan kecuali kepada orang yang baik, kemudian yang kedua seperti yang disampaikan tadi dengan berbagi. Karena ketika orang yang orang lain itu merasa mendapatkan hal yang sama, maka hasad itu akan terkikis. Tidak ada orang hasad untuk melihat sunrise ataupun sunset ya. Wah hasad karena dia melihat mataharinya lebih indah, tidak ada. Kenapa? Semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk melihat indahnya matahari terbit, matahari terbenam. Langit tidak ada hasad, padahal di langit itu banyak sekali nikmat dan keindahan. Tidak ada yang hasad, ente kok bisa lihat bintang seindah itu? Anak kok enggak ada yang hasad. Kenapa? Semua orang merasa memiliki kesempatan yang sama. Hasad itu muncul karena adanya praduga bahwa dia bisa sedangkan saya tidak. Rezeki sudah diambil dia sedangkan saya sudah kehabisan rezeki. Seakan-akan peluang rezeki itu sudah dihabiskan oleh dia. Itu sebabnya. Ketika berbagi, insya Allah seperti yang dikatakan Ustaz Badur tadi, insya Allah hasad itu akan bisa diminus. Namun sekali lagi hasad itu penyakit yang paling berat. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khair Ustaz. Ya, jadi jangan sering-sering muji le, harus pakai Masya Allah. Iya. Lu keren lu Masya Allah. Nah, Masya Allah.